Kamu berhasil bikin aku galau dan berat untuk mutusin bercerai dari kamu. Mama lega, Cakra. Untung aja tadi papa kamu gak denger. Waktu kamu bilang kamu belum bisa move on dari Alia, istrinya Devan itu. Kalau sampai papa kamu denger, Cakra, dia pasti akan marah besar. Semua fasilitas yang sekarang ini kamu dapatkan, di rumah, di kantor, jabatan, semua pasti akan dicabut sama papa kamu, Cakra. Mama tadi bilang mau bantu aku. Mama pasti akan bantu kamu, sayang. Asal kamu gak ganggu istri orang. Ma, aku gak bisa kendalin perasaan aku terhadap Alia, Ma. Aku kecewa sama Ma. Aku kecewa sama semua orang karena gak ada yang ngertiin perasaan aku, Ma. Karena perasaan kamu itu salah, sayang. Apa salahnya, Ma? Aku merebut dan mencintai Alia yang terpaksa nikah sama Devan. Mereka itu nggak saling cinta, Ma. Jangan dipegang lukanya. Obatin ya. Kenapa harus beli obat sebanyak itu sih, Devan? Aku tekan cuma luka kecil. Alia, luka sekecil apapun jangan disepelehin. Ya? Oke. Ini bakal perih ya. Maaf ya. Maaf ya. Aduh, perih banget ya. Oh, ya udah, aku tiupin ya. Aku tiupin. Perih banget ya. Enggak apa-apa kok. Maaf ya, aku malah nambah keperihan kamu. Makasih ya. Udah gak terlalu sakit kok. Yaudah, sekarang aku pasangin plaster ya. Dengan kotor. Pasangin ya. Maaf ya. Kenapa sih kamu itu baik banget sama aku, Van? Kenapa kamu perhatian sama aku? Ini yang bikin aku sebel sama kamu. Kamu berhasil bikin aku galau dan berat untuk mutusin bercerai dari kamu. Sekarang gimana? Udah enak kan? Udah, makasih ya. Sama-sama. Kenapa ya masih aja belum mau terbuka sama aku ya? Tapi ini kayaknya jadi pelajaran buat kita juga ya. Jangan sembarangan masuk kamar orang lain lagi.
Kemarin aja kita kena semprot sama Mama Helsi. Hari ini kamu malah disambut sama lemparan gelas. Wajar sih. Kata Nia semarah itu sama kami kok. Apalagi sekarang dia lagi hamil. Terus dia harus berusaha menerima kenyataan kalau kami kok punya anak dari perempuan lain. Pasti berat banget buat dia, Devan. Dan aku gak bisa bayangin suatu saat kalau kata Nia tahu siapa selingkuhan kami kok. Teh Dara. Kakak aku sendiri. Pasti kata Nia bakalan kecewa banget sama aku. Pasti dia marah sama aku. Kasihan kata dia. Aku cinta sama kamu, Al. Aku cuma pengen kamu jadi milik aku, Alia. Aku nggak terima kamu jadi milik orang lain, Al. Aku cuma mau kamu jadi milik aku. Aku nggak sanggup ngeliat kamu sama orang lain, Alia. Aku nggak sanggup, Al. Apalagi kalau kamu cinta sama orang lain, Alia. Alia. Tania, yang namanya rumah tangga itu gak selamanya mulus. Pasti ada aja masalahnya. Dan yang namanya masalah itu ya harus dicari jalan keluarnya. Nggak seperti kamu ini, malah melarikan diri dari masalah. Kalau kamu kabur, masalah nggak akan selesai, malah akan nambah-nambah. Kalau terjadi apa-apa sama kamu di jalan gimana? Kamu kan sekarang lagi hamil muda. Sangat rentan untuk bayi yang ada di dalam kandungan kamu. Sayang, aku tahu aku salah sama kamu. Aku minta maaf. Maafin aku ya.
Tapi aku mohon sama kamu, pulang. Enggak, Miko. Aku nggak mau pulang. Aku bahkan nggak sanggup ada di deket kamu lagi. Kamu itu pembohong. Hidup kamu itu penuh dengan kepalsuan dan kebohongan. Sayang. Aku janji sama kamu. Aku nggak akan pernah melakukan itu lagi. Aku janji. Ya. Aku nggak mau percaya lagi sama kamu, Miko. Aku nggak bisa percaya sama kamu lagi. Tania, kamu ini keras kepala banget sih. Kamu lihat dong, Miko. Dia itu bukan hanya minta maaf, tapi dia udah janji sama kamu. Kamu tuh sadar dong, Tania. Biar bagaimanapun juga, bayi itu butuh ayahnya. Kamu nggak bisa hidup sendiri tanpa bantuan Miko dan keluarga Mama. Maaf, Ma, tapi aku udah gak sanggup. Ingat ya, Tania. Sekarang di dalam perut kamu itu ada bayi Miko dan cucu Mama. Jadi kamu kemana-mana membawa bayi itu. Dan sekarang kamu nggak bisa seenaknya pergi-pergian sendiri. Nggak bisa, Tania. Mau bisa gak sih? Gak usah maksa-maksa aku terus. Aku tuh gak bisa diginiin terus-terusan, Ma. Miko yang ngebohongin aku. Dia ngianatin aku bertahun-tahun. Tapi kenapa Mama malah nyurutin aku? Seakan-akan aku yang salah. Tania! Ma, aku ini korbannya Miko, Ma. Anak Mama yang selalu Mama bela-belain. Sampai-sampai Mama gak bisa ngebedain siapa yang salah dan harus dimarahin. Pokoknya aku bakal tinggal di sini sementara, Ma. Aku butuh waktu sendiri sampai aku benar-benar bisa nerima semua ini, Ma. Gak bisa. Mama gak setuju. Ma, tolong dong. Jangan maksain Kak Tania. Hargai keputusannya. Iya, Ma. Katanya itu cuma perlu waktu buat bisa nerima kenyataan kalau kami itu punya anak dari perempuan lain, Ma. Tolong jangan paksa katanya. Berat buat katanya. Enak aja kamu ngomong ya, Alia. Kalau nanti sampai dia kabur gimana? Kamu mau tanggung jawab, ya? Alia, ini urusan rumah tangga aku dengan Tania. Jadi kalian berdua nggak usah ikut campur. Sayang, please, pulang ya. Berapa kali sih, Miko, aku bilang kalau aku nggak mau pulang. Tapi aku ini suami kamu. Dan kamu harus nurut sama suami kamu. Kamu sadar nggak sih, Miko? Alasan kenapa aku mau tinggal sementara di sini justru karena aku lagi nggak mau deket-deket sama kamu. Kamu paham nggak? Tania, kamu mau membangkang perintah suami kamu? Iya. Aku udah nggak peduli apa-apa lagi, Ma. Pokoknya kalau Miko tinggal di sini, setiap ada kesempatan, aku bakal coba untuk kabur. Kurang ajar ya kamu ya. Kalau kamu nggak lagi hamil, Mama udah tampar kamu. Ma, sabar, Ma. Tenangin diri Mama. Kasih katanya waktu, Ma. Aku yakin, aku bisa jamin katanya nggak akan kabur. Kamu yakin dia nggak akan kabur? Aku tahu katanya, Ma. Kasih dia waktu dulu, Ma. Gak gampang buat terima semuanya. Kalau memang dia udah bisa nerima kenyataan itu, dia pasti akan pulang. Oke, kalau itu maunya kamu sama Tania. Tapi kalau sampai Tania kabur, kamu yang tanggung jawab, Alia. Miko, ayo kita pergi dari sini. Singkat. Duduk. Enggak. Duduk. Yang namanya pembohong akan selamanya jadi pembohong. Kamu gak bisa bohongin aku, Miko. Aku udah lihat sendiri chatan di HP kamu. Dia bahkan gak pernah ninggalin kamu.
Aku pasti akan cari wanita itu. Aku cari sampai dapat. Aku minta maaf ya, aku bener-bener gak sengaja. Gak apa-apa Kak, aku gak apa-apa kok. Gak usah pikirin aku. Mendingan sekarang kita ke kamar. Kakak harus istirahat, ya. Kasihan bayi ini. Ayo, aku anterin. Ini rebahan ya. Pelan-pelan. Nia harus banyak istirahat. Ini kayaknya udah waktunya kakak minum obat. Aku ambilin sebentar ya. Ya. Nih, Kak. Cukup, cukup. Alia, makasih ya kamu. Kamu udah repot-repot mau ngurusin aku. Aku gak nyangka kalau kamu peduli banget sama aku. Aku sayang sama Kak Tania. Aku udah menganggap Kak Tania itu sebagai kakakku sendiri. Pasti berat buat kakak jalanin semua yang terjadi belakangan ini. Tapi kalau bisa, kakak kontrol stres kakak ya. Kakak gimana pun harus ngejaga kandungan dalam perut kakak. Aku gak mau kalian sampai kenapa-napa. Aku gak mau calon keponakan kesayangan aku sampai kenapa-napa. Sehat-sehat ya, Kak. Makasih ya. Ya udah. Katanya istirahat. Aku keluar ya.